atau sharing firman yang akan dibawakan oleh Bu Heni. Kami persilakan Bu Heni. Baik, terima kasih Pak Frans. Shalom, shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi untuk Indonesia dan selamat menjelang malam ya, good evening untuk New York buat teman saya Ibu Jenny yang ada bersama-sama dengan kita. Dan selamat menjelang pagi buat Ibu Murni yang ada di Jerman saat ini yang sedang bersama-sama dengan kita. Mari saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam renungan ini. Mari Bapak Ibu. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau setiap hari kami diberikan kesempatan untuk menata kehidupan kami. Ajar kami untuk mempermuliakan Engkau di atas segala-galanya. Bantu kami Bapa agar kehidupan kami selalu berkenan kepadamu. Biarlah pagi hari ini kami merenungkan firman Tuhan waktu Indonesia, agar firman Tuhan ini yang dapat menguatkan kami, yang mendorong kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu secara khusus. Apa yang telah Engkau berikan kepada hamba ya Tuhan, mampukan saya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu terhadap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena renungan pagi hari ini yang kita baca dari Titus 3 sangat-sangat memberkati saya. Saya memberi tema hidup benar. Ya. Surat Titus ini ditulis oleh Paulus, tepatnya itu pada saat sebelum dia dibunuh ya, sebelum dia mati martir. Surat Paulus ini bertujuan memberikan pengetahuan akan kebenaran Injil agar dapat memelihara iman umat Tuhan. Nah, siapa Titus ini? Saudara perlu tahu siapakah dia. Titus ini adalah sahabat dekat Paulus semasa mereka di Asia Kecil dan Yunani, yang pada akhirnya Titus ini menjadi anak rohani Paulus yang mengembalakan jemaat di Titus. Jadi, surat Titus ini adalah surat pengembalaan Paulus. Surat-surat pengembalaan ini telah dikanonkan. Perjanjian baru ada 3 surat-surat pengembalaan ini, yaitu yang waktu beberapa hari yang lalu kita telah baca 1 Timotius, 2 Timotius, dan surat Titus ini ya. Nah, surat pengembalaan ini dapat kita ketahui bagaimana Paulus mengungkapkan perasaannya. Dapat kita lihat bagaimana perasaan Paulus yang penuh kasih, penuh akan keselamatan dan pertumbuhan jemaat. Kepeduliannya dan kehangatan sikap Paulus ya menata jemaat agar pelayanan serta hidup kekudusannya berkualitas. Nah, surat Paulus ini isinya mengajarkan bagaimana sikap seorang pemimpin rohani mengatasi pengajaran sesat, mengatasi polemik kondisi jemaat pada saat itu. Dan juga pada saat ini berlaku buat kita ya, saudara-saudara. Nah, ada 2 tujuan penulisan surat Titus ini. Yang pertama, Paulus yang sangat efektif dalam pengembalaan gerejawi, menugaskan Titus untuk memimpin gereja. Nah, kalau kita baca di Titus ayat 5, ya berkata supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Saudara harus mengetahui dalam pelayanan diperlukan pemimpin. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, banyak pemimpin yang Tuhan pilih. Tentunya saudara tahu ya, ada Musa, ada Abraham, ya, ada Yusuf juga memimpin saat itu ya. Nah, banyak sekali di tokoh-tokoh perjanjian lama. Ya.
Nah, karena tanpa pemimpin, komunitas tidak akan berfungsi dengan baik, saudara. Karena teamwork bisa kehilangan fungsinya secara benar jika tidak ada pemimpin. Paulus memikirkan betapa pentingnya pemimpin dalam jemaat, dalam komunitas, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga harus ada pemimpin, apalagi di dalam jemaat, saudara-saudara. Nah, yang kedua, ini penting, saudara. Kita harus memahami konsep pandangan Paulus secara eskatologi, secara eklesiologi, secara kristologi, dan secara soterologi, memberikan yang jelaskan konsep teologi Paulus ini. Jadi Paulus sedang mengajarkan tentang teologi ini. Nah, di dalam surat Titus kita mendapatkan ini. So amazing, bukan? Dulu Paulus seorang ahli Yahudi. Sekarang Paulus berubah haluan. Dan kompasnya hanya pada pengajaran Injil semata. Pengajaran Kristus. Kita perlu tahu ruang lingkup penulisan pengajaran Paulus. Pertama, surat Titus ini membahas mengenai teologi Paulus. Surat Titus khusus didasarkan pada tulisan Paulus dalam surat pastoralnya. Yang kedua, isi surat Titus merupakan suatu studi eksposisi dan hermetika. Yang ketiga, pentingnya memahami teologi Paulus dalam surat Titus, yakni mengenai eskatologi, eklesiologi, kristologi, bahkan dalam kehidupan praktis dan soterologi. Kalau Anda tidak mau mempelajari surat Titus ini, you will miss it. Anda tidak mengerti isi dalam surat Titus, kita kehilangan ya apa yang Paulus inginkan kita untuk belajar di dalam kitab Titus ini, karena pengajaran teologinya sangat memberkati. Surat Titus memang ini ya saudaraku membahas pandangan-pandangan ini. Nah, kalau eskatologi itu yaitu pengajaran tentang akhir zaman. Nah, eklesiologi itu pelajaran mengenai hakikat dan fungsi gereja. Kristologi mempelajari tentang Kristus. Soterologi mengenai pelajaran tentang keselamatan. Semuanya itu diperlukan untuk setiap kita umat Tuhan. Saya sangat berbahagia sekali ya yang dipercayakan oleh teman saya untuk menjalankan Sema Adonai ini. Karena pelajaran-pelajaran ini ada di Sema Adonai. Kita sudah mempelajari eskatologi, sekarang kita sedang belajar eklesiologi, dan kita sedang belajar soterologi ya. Nanti kita akan belajar lagi dengan hal-hal yang lain, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan baik sekali buat Sema Adonai. Sema Adonai menjadi jum untuk kita belajar firman Tuhan ya. Saya kagum kepada Paulus. Betul saudara, saya sangat kagum. Kita tahu dulu dia seorang ahli Taurat kan. Dan dia sekarang menjadi rasul dan pandangan teologi yang diajarkan hanya berpusat pada Kristus. Paulus menguraikan pendapatnya melalui teologi dengan praktis. Saya, Anda, kalau tidak mau belajar, we will miss it. Kalau tidak mau belajar, kita akan kehilangan value sebagai seorang murid. Ada firman berkata di dalam Hosea 4 ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Cara kita mengenal Allah, belajar firman secara teologi yang benar. Dulu saya bertahun-tahun menjadi umat percaya dan tidak mengerti betapa pentingnya belajar firman secara benar. Semenjak saya tahu bahwa belajar secara teologi sudah ada di Perjanjian Lama dan pentingnya belajar secara teologi agar
membantu kita mengenal ajaran yang berkaitan dengan keyakinan kita tentang iman kita. Sekarang saya sedang kuliah lagi di online ya, di RBO, yaitu Rumah Belajar Online. Untuk apa? Untuk menambah pengertian saya secara benar. Jika Anda berminat belajar, marilah belajar bersama saya. Gratis loh. Dan tidak dikenakan biaya komitmen sama sekali. Free artinya Anda tidak mengeluarkan uang 1 sen pun. Hubungi saya. Saya akan memberitahukan kepada Anda. Saya mengajak, saya menghimbau untuk kita belajar bersama. Saudara perlu ketahui bahwa belajar itu lifestyle. Belajar itu seumur hidup. Kita perlu belajar agar mengerti konsep pemikiran Rasul Paulus yang mengajarkan ilmu teologi. Kita belajar agar dapat memahami pengajaran Kristus lebih mendalam lagi. Nah, Titus ini rekan sekerja Paulus dalam pelayanan di Kreta, di mana Paulus dan Titus bekerja sama-sama dalam waktu yang singkat di Kreta, yang terletak di barat daya Asia Kecil di Laut Tengah antara pemenjaraan Paulus yang pertama dan pemenjaraan Paulus yang kedua. Selanjutnya Paulus menugaskan Titus untuk tetap berada di Kreta dan melanjutkan pelayanan di antara orang-orang Kreta. Kalau kita bisa baca kembali di dalam Titus 1 ayat 5, 2 hari yang lalu kita baca ya. Sementara ia sendiri melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Itu ada di catatan di 1 ayat 3. Waktu saya mempelajari tentang ini, saudara, saya mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan memakai Paulus secara luar biasa. Ya. Tidak lama sesudah peristiwa itu, saudara, Paulus menulis surat ini kepada Titus, bermaksud untuk menginstruksikan ya kepada Titus agar ia menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka awali bersama. Kemudian ketika Paulus mendengar bahwa Apolos segera akan berangkat ke Kreta, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Untuk mengirim sepucuk surat kepada Titus. Tepat dan tepat sekali waktunya. Dia menyuruh menitipkan surat ini. Tempat dan waktu penulisan surat ini sulit untuk ditentukan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surat ini ditulis ketika Paulus mampir atau ada di Nikopolis. Pendapat lain juga mengatakan bahwa surat ini ditulis waktu saat Paulus ada di Roma atau ada di Efesus. Meskipun tidak ada yang tahu pasti di mana surat ini ditulis, tetapi surat Paulus ini ditulis kepada Titus sebelum Paulus dipenjara untuk kedua kalinya, tidak lama sebelum Rasul Paulus ini dibunuh mati syahid. Nah, Paulus mengutus anak rohaninya Titus untuk melantik para penatua di Kreta dan menegur orang yang suka melawan ajaran yang benar. Nasihat ini ditunjukkan di berbagai kalangan umur tua dan muda. Paulus meminta untuk menolak apa yang buruk di mata Allah, bersemangat melakukan apa yang baik, penundukan yang seharusnya, yaitu siap melakukan apa yang baik. Jauhilah perdebatan yang bodoh dan ajaran yang lain. Itu nasihat Paulus ya. Paulus memiliki tujuan menulis surat ini ya. Dalam penulisan surat Paulus ini punya tujuan. Surat ini sebagai salah satu dari surat pengembalaan yang ditunjukkan kepada Titus yang ditugaskan. Kesatu, Paulus menugaskan Titus untuk menata dan mengatur apa yang ditinggalkan Paulus di Kreta. Paulus mau Titus membantu jemaat untuk tumbuh dalam iman
dalam pengetahuan, dalam kesalehan, dan dalam kebenaran. Dan ketiga Paulus agar Titus membungkamkan guru-guru palsu. Nah, apakah kita mau juga mengambil bagian di dalam hal ini? Tentunya mau, kan? Tapi Anda harus belajar firman yang benar, supaya kita bisa membungkamkan pengajaran palsu di luar sana. Nah, Titus yang ditugaskan memimpin gereja yang didirikan Paulus dalam salah satu perjalanan misinya. Kita sudah tahu di dalam Titus 1 ayat 5, Paulus membahas 4 pokok utama dalam surat Titus ini. Yang ke-1, dia menginstruksikan Titus syarat rohani yang diperlukan mereka yang akan dipilih menjadi penatua di dalam gereja. Orangnya itu harus saleh, yang hidupnya terbukti akan sifatnya yang baik dan dapat menuntun keluarganya sendiri. Ya. Yang kedua, Paulus menyuruh Titus mengajarkan doktrin yang benar serta membungkam dan menegur para guru-guru palsu yang memberikan 2 rangkuman ajaran yang sehat. Itu ada di Titus 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 1 yang telah kita baca 2 hari lalu dan kemarin, ya. Nah, yang ketiga, Paulus menggambarkan kepada Titus peranan yang patut untuk laki-laki tua, wanita yang sudah tua, wanita yang masih muda, para pemuda, dan para budak, bahkan para hamba juga, ya. Nah, yang keempat, Paulus menekankan bahwa kebajikan dan kehidupan yang benar diperlukan iman yang sejati. Iya, betul. Diperlukan iman yang sejati, saudaraku. Paulus juga mengajarkan Titus bagaimana membimbing para pemimpin itu kelak supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada catatan yang pasti siapa yang membangun jemaat Titus ini. Ada dugaan yang membangun jemaat Titus ini adalah jemaat yang pernah mendengarkan khotbah Petrus di Yerusalem pada saat Pentakosta. Ada seorang mistikus filsuf penyair yang bernama Epimenides di abad 6 sebelum Masehi. Dia ini berasal dari pulau Knossos di kota Kreta. Epimenides disebut sebagai nabi yang menyelamatkan dari wabah penyakit waktu itu yang terjangkit, ya. Nah, Epimenides ini mengajak orang di Kreta mempersembahkan korban kepada ilah yang tidak dikenal. Terjadi kesembuhan, saudara. Nah, tipuan setan ini terjadi, warga Athena ini disembuhkan, dan inilah alasan warga Athena yang menaruh hormat kepada Epimenides ini. Tebak, saudara, nabi yang mereka puja-puja, yang mereka hormat, berkata bahwa jemaat Kreta tidak memiliki karakter yang baik. Lalu, waduh, nabi mereka yang mereka puja-puja itu, ya. Dari mana kita tahu? Coba baca di Titus 1 ayat 12 yang kemarin. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ngeri banget ini. Ada 3 julukan: pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Wow. Kok bisa, ya? Pasti ada alasannya mengapa nabi ini berkata demikian. Warga Kreta pada umumnya mereka para nelayan dan mereka ini pemuja Dewi Cinta yang dikenal adalah Dewi Diana. Kalau kita menyimak surat Titus 2 di sini, kita mengerti kenapa Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Titus. Tahu kenapa?
agar keluarga Kristen harus tampil beda dengan keluarga yang ada di Pulau Kreta. Garis bawahi keluarga Kristen harus tampil beda. Saudara, ada amin? Amin, saudara. Kita harus tampil beda. Makanya kita harus hidup benar. Paulus memberikan instruksi kepada Titus menyelesaikan misi mereka, membangun jemaat Titus ini dan hati-hati terhadap yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat dan untuk membantu Titus bertumbuh dalam Kristus. Pada zaman itu, Paulus tidak dapat menghapus masa perbudakan saudara-saudara. Tapi yang Paulus lakukan, mendorong jemaat Titus melakukan kehidupan. Ini penting diingat, saudara. Paulus memotivasikan mereka harus loyalitas, hidup taat, setia, tulus, jangan membantah, jangan curang. Jadi harus hidupnya benar. Paulus tetap memuridkan Titus dan murid lainnya supaya mereka tetap bertumbuh di dalam anugerah Allah. Itu kita bisa baca di Titus 3 ayat 13 ya saudara-saudaraku. Dengan memperbaharui pikiran kita setiap hari melalui karya Roh Kudus, barulah kita memahami instruksi ini. Paulus juga mengajarkan supaya kita jangan sampai menolak Allah. Pada waktu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Cara orang Kristen memuliakan Allah melalui cara kehidupan kita. Jadi makanya hidup benar itu paling penting, saudara. Kesaksian kita akan kasih, kebenaran, dan keselamatan Kristus akan dipercaya jika kita hidup di dalamnya. Setiap orang percaya adalah saksi-saksi Kristus, saksi kebenaran. Ada amin? Sehingga hidupnya pun harus menjadi teladan. Perlu teman-teman, kita harus jadi teladan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyatakan kemuliaan Allah. Menjadi saleh, menjadi kudus, bijaksana, yang budinya baik, yang karakternya benar. Ketika hidup orang percaya mengikuti pola ajaran yang sehat, penyesat pun tidak dapat menemukan aib dalam untuk apa? Untuk menjerumuskan kita. Ingat itu saudara. Jadi kalau kita hidup benar, iblis juga nggak bisa menemukan aib dalam hidup kita. Nah, surat Titus pasal 3 ini hanya ada 15 ayat, saudara. Waktu saya baca ayat 1 yang berbunyi, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Untuk menurut kepada pemerintah, Paulus berkata, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Saya memberikan tema ini, renungan hari ini kan hidup benar ya. Untuk dapat hidup benar, harus tahu terlebih dahulu tata cara hidup benar. Yang harus kita hidupkan tata cara hidup dalam Kristus. Menjalankan kehidupan yang sesuai firman. Agar dapat hidup benar, harus mengikuti aturan, bukan semaunya kue. No, nggak bisa. Kita nggak bisa semaunya kue. Harus sesuai firman.
Banyak sekali orang yang keluar dari aturan, baik itu dalam gereja, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam persahabatan, dan dalam hal lain-lainnya, banyak hal. Dari surat-surat Paulus ini mengajak kita untuk hidup benar. Masalahnya, Anda mau taat atau tanduk? Dalam hal taat pada pemerintah di sini, taat pada yang benar. Kecuali statement Lukas di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kepada manusia ya, kita harus taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berkata, kita harus lebih taat kepada Allah. Itu saya ulangin kembali, saudara. Kenapa? Ini penting. Bukan kepada manusia. Kepada manusia di sini adalah guru-guru palsu. Saya teringat ada ayat yang berkata begini, saudara. Di kitab Yeremia ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang artinya jangan percaya kepada pengajaran manusia. Terus apalagi? Yang mengandalkan kekuatan sendiri, artinya yang sok pintar, yang merasa nggak perlu lagi belajar, yang berkata sudah nggak perlu lagi belajar, itu selalu itu kata-kata yang tidak benar diucap. Perlu belajar yang penting, saudara, supaya kita imannya bertumbuh. Dan yang hatinya menjauh daripada apa? Yang menjauhnya hati pada Tuhan itu tidak berkenan. Artinya, yang tidak mementingkan hidup benar. Saya harap kalian yang mendengarkan renungan ini tidak didapati Anda tidak benar. Saya juga berkata demikian. Saya berharap, saya berjuang supaya saya didapati benar di hadapan. Ya, ini berlaku untuk diri saya sendiri. Nah, kalau ayat 2 hari ini berbunyi, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Untuk hidup benar, jangan memfitnah. Dari kata memfitnah yang ada di ayat 2 ini, jauhkanlah perbuatan ini, saudara. Jangan menuduh orang yang tidak melakukannya. Jangan mau jadi antek-antek iblis. Jangan mau jadi kamu menjadi teman sekerja iblis. Jangan mau ya. Supaya saudara tidak tergolong memfitnah, belajarlah hidup benar, berpikir benar, mengucap kata-kata yang benar. Bahayanya jika tidak dapat mengontrol diri, akan terjadi pertengkaran. Banyak yang enggak sadar terjangkit wabah pemfitnah. Ada orang yang enggak sadar dia sedang dirasuki, ya. Gagal memahami maksud orang tersebut. Kenapa? Karena enggak mengerti apa yang ada di dalam pikiran orang. Salah memandang, salah menilai. Akhirnya pemahaman yang salah menimbulkan kerincuhan. Pertanyaannya, kemana kelembutan dan ramah dalam tutur kata itu pergi? Kenapa kamu menurut kepada iblis? Emang bapakmu iblis? Kan bapak kita adalah Allah Roh Kudus, saudara. Dalam Bapak tidak ada yang cemar, saudara. Lantas kok kita maunya ya? Nurut kepada iblis. Mau tahu ayat yang menyatakan bapakmu iblis? Saya berharap bukan Anda ya. Ini introspeksi diri. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jangan ya saudara kita mengambil bagian memfitnah. Kata-kata dusta yang kita ucapkan, jangan berlaku atas diri kita. Aku berkata begitu terhadap ini, jangan ya, jangan kamu memfitnah. Nah, Paulus mengajarkan jemaat Titus juga berlaku untuk setiap kita untuk menghormati gembala, menghormati pemimpin, mentor, orang yang lebih tua, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Apalagi ayat 2 ini bisa merusak nilai kekristenan jika kita tidak mengindahkan perintah. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah patuh pada firman-Nya. Nasihat Paulus berlaku atas hidup kita di zaman sekarang. Di ayat 5 hari ini bacaannya harus ada kelahiran kembali, harus ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Anda mengeraskan hati, mana bisa karya Roh Kudus berbuah dan menghasilkan yang benar. Yang sangat membahagiakan umat Tuhan akan menerima kasih karunia. Kita akan ditolong. Hanya saja mau nggak kita meresponi untuk hidup benar. Supaya kita tidak tercemar, ayat 10 berkata, jauhilah dirimu dari orang-orang yang bersifat memecah belah karena mereka menolak kebenaran. Alkitab yang menggantikan dengan pendapat sendiri yang menyeret ke dalam kesesatan yang akhirnya berbuat dosa. Jelas ya ayatnya ya. Dan ayat 14 hari ini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Saudara Anda, ini ya, maksudnya saya gini, di dalam ayat yang 15 ini, ada salam yang disampaikan oleh Paulus yang berbunyi demikian. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ada amin saudara? Ada yang Anda dapatkan hari ini? Apa yang Anda dapatkan hari ini? Apa komitmenmu untuk hidup benar? Caranya hanya satu, kasihilah sesama itu. Itulah perintah kedua yang telah disempurnakan Tuhan Yesus. Di dalam bacaan Markus 12 ayat 31 berbunyi demikian. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka dia akan mengasihi sesama. Mengasihi Allah adalah hukum kasih yang pertama, mengasihi sesama adalah hukum kasih yang kedua. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Kristen sangat identik dengan kasih, saudara. Orang yang memiliki kasih tidak akan melakukan yang tidak sopan. Dia tidak pemarah dan lain-lain. Anda bisa baca di dalam 1 Korintus 13. Di sana jelas sekali dipaparkan. Untuk hidup benar, nasihat Paulus untuk kita, janganlah memfitnah, jangan bertengkar, janganlah jadi pemecah belah. Hanya dengan cara kasih kita dapat melakukan pekerjaan yang baik, yang dikatakan di ayat 14 tadi ya. Melakukan pekerjaan yang baik adalah buah pertobatan. Kemarin kita juga sudah baca di Titus 2 ayat 7, saya ulangin kembali ya, ini bagus sekali. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dan ini penting sekali saudara, di ayat lanjutannya berkata, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Wow, banyak sekali yang saya dapati orang yang munah. Tahu nggak istilah munah?
Muna itu orang yang munafik. Kalau khotbah, pinter. Kalau ngajar, lancar. Ya, seperti orang-orang yang paling benar lah istilahnya. Padahal hidupnya tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Coba cek dulu, introspeksi diri. Apakah termasuk kita? Bagian yang munah. Saya ini punya sifat perfeksionis, saudara. Dan dulu banyak sekali yang saya celah oleh hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak benar. Sampai di satu titik saya bertanya balik bagaimana jika ini terjadi dalam hidup. Bisa jadi aku tergolong orang yang munah, cakap mengajar tapi pola hidup tidak benar. Dari saat itu saya komit untuk mengejar bagaimana hidup benar. Untuk menghidupkan hidup benar harus melatih diri ibarat anak yang baru belajar berjalan. Kan sering jatuh. Bangun dan jatuh lagi sampai mahir berjalan. Demikian juga hal-hal rohani kita harus berjuang. Ingat tadi saya katakan andalkan Roh Kudus, penolong yang setia. Untuk meraih kemenangan supaya orang menemukan hidup benar dalam diri kita. Banyak hal yang harus kita lakukan. Nasihat Paulus banyak sekali di Perjanjian Baru yang mengarahkan kita pada pertumbuhan benar. Kita telah menerima kasih Allah, maka kita juga bisa menyalurkan kasih sebenarnya. Jika ada kesulitan memberikan kasih, jika kita sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Sebab dengan bantuan Roh Kudus, kita akan lebih peka. Ya, peka terhadap Roh Kudus, peka terhadap keinginan Tuhan. Di dalam perkataan, di dalam tindakan kita, orang dapat merasakan bahwa kita mengasihi mereka, bukan menyakiti mereka. Doa saya agar semua kita bisa menjalankan hidup benar, supaya kehidupan kita semakin dipenuhi Roh Kudus. Dari Alkitab penuh kelimpahan ya saudara-saudara yang saya punya ya, hidup penuh kelimpahan. Saya pelajari, saya membaca dari keseluruhan kitab Titus ini, mengajarkan kepada kita tentang hidup benar dan hiduplah dalam kebajikan. Ada amin saudara? Saya percaya kalian mengaminkan karena kalian adalah anak-anak Tuhan sama dengan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Pak, untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kami. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup benar yang Engkau tuntut kepada kami, mampukan kami ya. Pegang tangan kami. Kami tidak sanggup melakukannya sendiri tanpa Engkau ya. Engkau menuntut kami supaya kami hidup penuh dengan kebijakan. Agar hidup kami punya hikmat. Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini, renungan pada hari ini, memampukan kami menjadi hidup benar. Terima kasih ya Bapa, hamba percaya setiap firman yang telah ditaburkan, setiap renungan yang telah ditaburkan ini tidak kembali sia-sia. Sama seperti saya dulu Bapa, begitu mendengar kebenaran firman, Engkau mengkritik hatiku, Engkau menuntut saya untuk hidup benar, untuk mengubah haluan hidupku, mempertahankan, memperjuangkan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman agar kita bisa menjadi hidup benar. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin.